Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Novita selaku wali kelas 6. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, muatan pembelajaran IPS KD 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian siapkan buku LKS, buku tugas, dan juga alat tulis kalian. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang kamu ketahui tentang penemu itu? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh penemu. Para ilmuwan telah menemukan berbagai hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya penemuan-penemuan tersebut, terdapat beberapa penemuan yang membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah listrik. Setelah listrik ditemukan, para ilmuwan berusaha untuk menemukan berbagai peralatan listrik agar kehidupan manusia menjadi makin mudah. Di antara para penemu yang berhasil membawa perubahan besar dengan penemuannya, antara lain Thomas Alva Edison menemukan generator arus listrik searah atau direct current atau DC. Di sisi lain, Nikola Tesla menemukan generator arus listrik bolak-balik atau alternating current atau AC. Arus listrik bolak-balik memiliki beberapa kelebihan, di antaranya jumlah skala tegangan dapat diubah, baik diturunkan maupun dinaikkan. Sangat efisien untuk transmisi jarak jauh dan mudah untuk diubah menjadi arus listrik searah. Namun, arus listrik bolak-balik juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah tidak dapat dibawa bepergian. Sebelum ditemukan alat listrik, bahan makanan mentah tidak dapat bertahan lama karena dapat mengalami pembusukan dengan mudah. Namun, setelah alat listrik ditemukan, khususnya lemari pendingin, bahan makanan yang dijual dapat bertahan lebih lama sehingga jumlah kerugian dapat diminimalkan. Bagi pelajar, listrik menjadi sumber energi untuk beberapa peralatan yang ia butuhkan, seperti lampu dan komputer. Lampu untuk menerangi saat belajar, sedangkan komputer untuk mengerjakan tugas atau mencari bahan belajar. Perubahan sosial di masyarakat sebelum dan setelah alat-alat listrik ditemukan. Yang pertama, sebelum listrik ditemukan, pengumuman untuk warga diberitahukan dengan berkeliling dari rumah ke rumah. Setelah listrik ditemukan, pengumuman dapat diumumkan dengan cepat menggunakan speaker. Sebelum listrik ditemukan, kegiatan musyawarah desa hampir tidak pernah dilakukan pada malam hari. Karena minimnya penerangan, setelah listrik ditemukan, kegiatan musyawarah desa dapat dilakukan pada malam hari dengan menggunakan lampu. Berikut ini beberapa alat listrik dan manfaatnya bagi manusia. Lampu untuk menerangi suasana malam hari, telepon untuk mempermudah komunikasi jarak jauh, mesin cuci untuk mencuci pakaian, lemari es untuk menyimpan bahan makanan agar lebih tahan lama, mesin penanak nasi untuk memasak beras. Berikut manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sumber energi untuk alat penerangan berbasis listrik seperti lampu dan senter. Yang kedua, bahan bakar yang ramah lingkungan untuk beberapa jenis kendaraan berbasis listrik. Yang ketiga, sumber energi untuk berbagai peralatan rumah tangga dan perkantoran. Yang keempat, memudahkan melakukan kegiatan seperti memasak beras, mencuci baju, dan membersihkan lantai. Televisi pertama kali ditemukan oleh John Lloyd Barth
Ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Penemuannya tersebut didemonstrasikan di Royal Institute London pada tahun 1925. Selanjutnya, televisi tersebut dimanfaatkan oleh BBC untuk melakukan siaran televisi pertama pada tahun 1929. Pada saat itu, para ilmuwan terus mengembangkan televisi hingga akhirnya kita dapat menikmati berbagai jenis televisi modern pada saat ini. Penemuan televisi membuat proses penyebaran informasi menjadi lebih luas dan mudah, termasuk penyebaran informasi mengenai suatu usaha baik barang maupun jasa melalui iklan. Dengan begitu, suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui televisi. Televisi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif televisi contohnya menjadi sumber informasi sebagai hiburan dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat memasang iklan. Di sisi lain, televisi juga memiliki dampak negatif seperti mengganggu kegiatan belajar anak, dapat merusak mata, dan boros listrik. Dampak negatif televisi dapat dikurangi dengan mengurangi frekuensi menonton televisi dari jarak yang cukup jauh, yaitu 2-3 meter, mengalihkan pandangan mata dari televisi setiap beberapa puluh menit, menonton televisi bersama orang tua, agar dapat diarahkan pada tayangan televisi yang baik sesuai usia mereka dan mengontrol lamanya waktu mereka menonton televisi. Dampak televisi bagi anak. Yang pertama, dampak positif, menjadi sumber informasi sebagai hiburan dan sebagainya. Yang kedua, dampak negatif, mengganggu kegiatan belajar anak, dapat merusak mata dan sebagainya. Tokoh penggagas ditemukannya komputer adalah Charles Babbage. Ia tertarik pada mesin perhitungan kalkulator otomatis pada tahun 1820. Itulah awal mula penemuan komputer yang saat itu berfungsi sebagai mesin hitung. Komputer memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai alat untuk menulis dokumen dan menyimpannya, mengolah data, sarana komunikasi, media belajar, sarana untuk mendengarkan musik, sarana untuk menonton video, sarana bermain, dan sebagainya. Hubungan komputer dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu komputer merupakan alat yang canggih yang memungkinkan seseorang untuk mengolah data. Dengan bantuan komputer, maka penemuan-penemuan baru sangat mungkin untuk diciptakan dan disebarkan. Dengan kata lain, komputer memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaat ditemukannya komputer bagi kehidupan sehari-hari. Di antaranya, komputer sebagai sarana mempermudah kita dalam bekerja, misalnya mengolah data ulangan harian atau mengolah data kantor untuk mengetik naskah atau data. Komputer sebagai sarana komunikasi, misalnya melalui chatting, email, webcam. Komputer sebagai media belajar. Komputer sebagai alat hiburan, yaitu kita dapat menonton dan mendengarkan musik. Menyebarkan informasi jika terhubung dengan internet. Manfaat komputer dalam bidang ekonomi: memudahkan perhitungan, memudahkan penyimpanan dokumen penjualan, memperluas jangkauan iklan barang dan jasa, mempermudah kegiatan jual beli dengan jangkauan konsumen yang lebih luas. Dampak penemuan radio di bidang ekonomi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui radio, produsen dapat mengiklankan produk usahanya sehingga kegiatan jual beli dapat meningkat. Dampak ditemukannya komputer di bidang pendidikan. Dampak positif diantaranya menambah sumber belajar siswa, misalnya dengan buku elektronik, soal-soal latihan, dan artikel internet. Memudahkan siswa untuk menemukan materi pembelajaran yang diinginkan dengan bantuan internet.
membantu siswa untuk menyajikan tugas secara rapi dengan mengetiknya di komputer, membantu guru untuk membuat media pembelajaran yang menarik dengan berbagai aplikasi di komputer. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuat siswa menjadi malas belajar akibat terlalu sering bermain game di komputer. Jumlah pengunjung di perpustakaan konvensional menjadi berkurang karena kemudahan mengakses informasi melalui komputer. Teknologi transportasi memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Manfaat teknologi transportasi bagi ekonomi salah satunya yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi penduduk karena proses distribusi produk mudah dilakukan. Pendistribusian barang dan jasa pada zaman sekarang dapat dilakukan secara luas dan cepat. Hal tersebut dipengaruhi oleh teknologi transportasi yang memungkinkan perpindahan secara cepat dan jarak jauh. Kegiatan distribusi pada zaman dahulu dan zaman sekarang sangat berbeda. Dahulu, pendistribusian produk sangat terbatas, hanya di daerah yang dekat. Kini, dengan ditemukannya teknologi transportasi, pendistribusian barang dan jasa dapat dilakukan ke daerah yang lebih jauh dengan lebih cepat. Salah satu keuntungan ditemukannya teknologi transportasi adalah mudahnya kegiatan perpindahan, termasuk perpindahan barang dan jasa. Dengan begitu, pendistribusian barang dan jasa menjadi lebih luas. Jual beli secara online dipengaruhi oleh penemuan internet. Jaringan internet memungkinkan kita untuk memasang iklan dan berkomunikasi. Dengan begitu, kegiatan jual beli dapat dilakukan tanpa tatap muka dan non-tunai. Pengaruh penemuan telepon terhadap kegiatan ekonomi yaitu memudahkan komunikasi antara penjual dengan pembeli dan antara konsumen dengan produsen, sehingga arus jual beli produk dapat berjalan lancar. Ada hubungan antara kegiatan ekspor dan impor dengan perkembangan teknologi. Ekspor dan impor merupakan kegiatan perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara membutuhkan peran teknologi transportasi dan komunikasi yang canggih. Sebelum teknologi berkembang, kegiatan ekspor dan impor tidak dapat dilakukan secara meluas, hanya terbatas pada negara-negara yang berbatasan wilayah. Penemuan yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi adalah teknologi transportasi. Dengan kecanggihan teknologi transportasi saat ini, proses distribusi barang dan jasa dapat dilakukan secara meluas dan lebih cepat. Hal tersebut dapat menguntungkan produsen karena produknya memiliki pasar yang luas dan konsumen bisa mendapatkan pemenuh kebutuhannya dengan mudah. Silakan kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video, kemudian kalian kerjakan. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.